Pramuka, salam inspirasi. Halo Sobat Stipo, kembali lagi bersama saya di sini untuk melanjutkan segmen kedua pada podcast kali ini. Jadi pada segmen kedua ini, kami dari KC Buleleng kembali berterima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Buleleng dan juga Saka Adiasa Bawaslu Buleleng yang telah memfasilitasi kami tempat ini untuk melaksanakan podcast. Nah, pada kesempatan kali ini di segmen kedua kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat cantik di sini ya. Di sini kita sudah kedatangan Kak Patni. Oke, halo Kak Patni. Halo Kak Gimana Suryandewi, kabarnya Kak? baik luar biasa hari ini. Oke, karena kakaknya luar biasa semangatnya, saya di sini juga akan membawakan acara dengan sangat luar biasa ya. Oke, Kak Patni, mungkin bisa perkenalan dulu dari jabatan, mungkin dari asalnya dari mana nih Kak? Oke, jadi perkenalkan saya Kadek Dwi Dharma Patni Rahendra, biasa disapa Kak Patni gitu ya. Saya dari Gianyar, tapi di sini karena menempuh pendidikan di Singaraja, jadi sebagai DKC Buleleng. Dan di KC Buleleng saya sekarang sebagai Kabid Litef atau Ketua Bidang Penelitian dan Evaluasi. Seperti itu Kak Suryandewi. Oke, jadi sekarang Kak sudah mendatangkan Kabid Litef. Kira-kira mau ngapain nih ada sampai Kabid Litefnya di sini? Nah, sesuai dengan yang disampaikan Kak Adi di segmen pertama bahwa persiapan awal itu kita sudah ada yang namanya mengadakan penyebaran formulir survei awal Raimuna. Kak Patni kasih tahu dong apa itu formulir survei awal Raimuna. Oke, jadi seperti yang disampaikan Kak Adi tadi ya di segmen pertama, jadi persiapan awalnya itu adalah survei dalam bentuk survei yang dilakukan oleh bidang 4 DKC gitu. Jadi survei ini untuk menampung aspirasi Kakak Tegak Dega di Kuarca Buleleng karena juga kita tahu sudah hampir 2 tahun kita tidak ada kegiatan dalam bentuk tatap muka atau perkemahan. Jadi tentunya sekarang kita perlu tahu nih apa sih kegiatan seperti apa sih yang diinginkan oleh Kakak Tegak Dega pada saat ini seperti itu. Jadi itulah sebabnya kita melakukan survei. Jadi survei ini bukan cuma sekali Kak Suryandewi, nanti akan ada beberapa kali survei dan kebetulan yang pertama sudah disebar itu survei awal untuk mengetahui pandangan umum atau pengetahuan umum dari Kakak Tegak Dega tentang Raimuna dan juga untuk mengetahui kegiatan seperti apa sih yang diinginkan dalam konteks general dulu. Jadi nanti setelah dapat yang pertama hasilnya baru akan diproses untuk survei-survei selanjutnya. Seperti itu Kak Suryandewi. Oke, jadi survei awal ini sangat penting ya Kak. Jadi kami sangat memohon nih kepada Kakak semua untuk ikut ya bantu mengisi survei awal Raimuna ini karena dari sana kita bisa tahu seperti apa sih kegiatan yang Kakak inginkan seperti itu. Nah, Kak Patni yang mengisi ini siapa saja nih Kak? Oke, jadi seperti pengisi dari Raimuna ya atau pesertanya ada Tegak Dega. Jadi pengisi surveinya ini juga diharapkan Tegak Dega dan selain dari anggota kepramukaan Tegak Dega juga dari pembina bisa mengisi karena pembina selaku penanggung jawab dari kegiatan yang ada di GUS depan itu. Jadi pembina juga bertanggung jawab nanti atas kegiatan yang diikuti oleh anak didiknya. Jadi di sini pembina juga bisa mengisi dan menuangkan aspirasinya agar nanti bisa semaksimal mungkin diwujudkan oleh DKC Buleleng. Oke Kakak, jadi tidak hanya dari anggota pramukanya saja ya, dari penegak dan panega, namun juga dari pembina penegak dan pramuka penegak dan paneganya juga bisa mengisi survei ini. Nah, lanjut nih Kak Patni, di mana sih bisa diakses ini formulirnya? Oke, jadi akses dari formulir ini linknya ya bisa ditemukan yang utama ada di bio DKC Buleleng, jangan lupa di follow dulu, baru ikuti link yang ada di bionya. Lalu yang kedua sudah disebar oleh masing-masing DKR, terutamanya oleh Litefnya bagian penelitian dan evaluasi DKR. Jadi kami juga DKC Buleleng bekerja sama dengan masing-masing DKR di seluruh kuartir cabang Buleleng. Jadi mereka juga ikut ambil peran dalam survei ini dan mewujudkan kegiatan yang semaksimal mungkin ya. Jadi nanti juga akan dibantu disebar oleh DKR masing-masing ranting gitu Kak Suryandewi. Oke, terima kasih Kak Patni. Jadi sekalian promosi deh di sini. Jangan lupa ya Kakak untuk follow Instagram dari Dewan Kerja Cabang Buleleng pada DKC_Buleleng. Jadi nanti segala informasi ya, terutama mengenai Raimuna yang terdekat ini akan diinformasikan melalui Instagram DKC Buleleng. Oke ya, selanjutnya pasti udah pada bertanya-tanya nih, gimana sih cara ngisinya Kak Patni? Look formnya tuh kayak gimana Kak Patni? Jadi ya seperti biasa ya bagaimana form survei. Jadi kami mengadakan survei dalam bentuk Google Form. Jadi nanti mungkin akan ditampilkan ya saat di layarnya. Jadi yang pertama itu akan ada gambaran singkat dari Raimuna itu seperti apa sih, seperti itu dulu. Kemudian
identitas diri kakak seperti biasa ada nama, nomor WhatsApp, nanti mungkin jika mungkin aspirasi kakak sangat kreatif mungkin dan ingin ditindaklanjuti oleh DKC nantinya bisa dihubungi lagi lewat WhatsApp. Maksudnya seperti apa ini Kak, bisa diperinci atau gimana gitu. Juga ada dari asal parti ranting, nanti juga akan dicari tahu parti ranting mana yang paling antusias dalam Raimuna dan juga dalam pengisian survei, asal gugus depan dan juga keanggotaannya seperti tadi ada anggota dan juga ada pembinanya. Kemudian setelah itu nanti ada bagian kedua. Nah, bagian kedua ini tidak akan selalu sama. Jadi setiap survei dia akan berbeda dan untuk di survei awal ini pastinya yang pertama kegiatan seperti apa sih yang Kakak ingin laksanakan gitu. Jadi nanti kegiatan yang menurut Kakak tepat untuk dilaksanakan di masa sekarang setelah pandemi kita 2 tahun, terus seperti apa sih kegiatan yang ingin dilaksanakan gitu. Kemudian tentang pengetahuan mengenai Raimuna, seperti survei kilat yang dilakukan kemarin secara langsung mungkin ya saat berkunjung ke sekolah-sekolah atau ke ranting-ranting itu apakah sudah tahu Raimuna, dan kebetulan sebagian belum tahu tapi sebagian besar sudah tahu. Jadi ini juga dicari tahu seberapa sih pengetahuan Kak tentang Raimuna. Kemudian selanjutnya ada jenis kegiatan seperti apa yang Kakak inginkan. Jadi Raimuna ini bukan hanya kegiatan perkemahan tapi di dalamnya ada edukasi dan rekreasinya. Jadi setelah lama vakum ini kegiatan seperti apa sih yang Kakak lebih minati? Apakah rekreasi saja atau edukasi saja atau keduanya, ada rekreasinya, ada edukasinya gitu. Jadi bisa banyak kegiatan di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada karena masih dalam masa pandemi gitu ya, ada apakah sekiranya bagus nggak kalau di kegiatan Raimuna ini sebagian laksanakan daring, sebagian laksanakan luring atau dalam perkemahan. Jadi jika mungkin disetujui untuk nanti setengah-setengah dilaksanakan daring dan luring, daringnya nanti akan diisi dengan materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan, kemudian nanti di luringnya akan lebih berfokus ke kegiatan yang melibatkan praktek atau kegiatan secara langsung gitu, bukan hanya mendengarkan materi. Tuh. Jadi setelah itu ada pertanyaan apakah Kakak ingin kegiatan yang diperlombakan. Jadi Raimuna sebenarnya bukan ajang perlombaan, tapi mungkin perlombaan ini diperlukan untuk memacu semangat, jadi biar adalah sedikit tantangan dalam kegiatannya, bukan hanya happy-happy saja gitu ya, tapi ada yang ingin ditunjukkan dari setiap ranting seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai kegiatan outbound, jadi mungkin masih banyak yang takut-takut ya karena setelah masa pandemi takut bertemu secara langsung, apalagi outbound kita akan susah kan pakai masker karena kita akan berjalan, mungkin semaksimal mungkin akan dijaga protokolnya, tapi di sini juga ada pertanyaan apakah Kakak siap nggak ikut nanti outboundnya, apakah bisa nggak dilakukan nanti dengan beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi atau diatur kemudian hari gitu. Ada juga seperti tadi disampaikan ke Adi ada tentang usul tempat, apa adakah kita kan dari DKC tidak bisa menjangkau semua tahu pelosok-pelosok tempat perkemahan mungkin, jadi Kakak yang ada di daerah mungkin bisa tahu atau bisa mengusulkan tempat yang ada paling dekat dengan Kakak gitu. Selanjutnya ada gambaran kegiatan yang ingin dilaksanakan. Jadi Kakak bisa menggambarkan kegiatan seperti apa sih yang diinginkan. Jadi mungkin Kak saya ingin kegiatan yang hari pertamanya full senang-senang atau hari keduanya full kita belajar atau bagaimanapun nanti bisa dituangkan di sini. Terakhir ada saran atau pesan terkait perancangan kegiatan Raimuna cabang. Jadi sarannya kalau ingin menyarankan apa bisa, misalnya Kakak suka menari, bisa nggak ada pelatihan menari 1 jam saja, atau Kak bisa nggak ada lomba menarinya di dalam gitu, bisa. Nanti apapun aspirasi Kakak bisa disampaikan nanti di dalam formulir atau survei ini gitu Kak Sirian Dewi. Oke, jadi itu tadi ya Kakak. Saya rasa itu cuma perlu waktu kurang dari 5 menit ya untuk mengisinya. Jadi luangkan waktu sedikit saja untuk mengisi formulir ini supaya nanti ketika Kakak berkegiatan itu sesuai ekspektasi ya realitanya. Nah Kak Patni, sejauh ini hasilnya gimana sih antusias dari Pramuka Penegak Panega dan juga pembina yang ada di Buleleng untuk menyambut Raimuna ini dengan mengisi survei ini Kak? Oke, jadi dari hasil survei ya, karena sudah disebar beberapa hari lalu, ini sekarang sudah masuk 164 tanggapan, di mana sebagian juga ada pembina yang antusias untuk mengisi. Jadi di sini mungkin sebagai penghargaan yang paling banyak mengisi itu dari Kuartir Ranting Kubu Tambahan. Terima kasih dari Kuartir Ranting Kubu Tambahan, sangat banyak sekali. Jadi dari 164 jawaban itu 39%-nya dari Kuartir Ranting Kubu Tambahan. Terima kasih. Jadi
Untuk kakak dari Korti Ranting lain juga jangan lupa untuk mengisi. Mungkin jika nanti survei awal ini sudah habis masa mengisinya, jadi setiap survei itu maksimal 1 minggu kita buka untuk surveinya. Jadi jika nanti survei terbaru mana yang masih bisa diisi akan ada di DKC, di IG DKC Buleleng tadi yang disampaikan. Nah, dari hasilnya ini jadi sebagian kakak-kakak calon pesertanya itu memilih kalau kegiatannya nanti adalah edukasi dengan selingan rekreasi. Jadi bisa dua-duanya gitu ya. Bukan cuma satu-satu, bukan cuma senang-senang atau bukan cuma belajar saja, tapi biar seimbang gitu. Iya, digabung jadinya Kak ya. Iya, tentu. Terus ada sebagian besar juga ini 87,2% setuju kalau diadakan perlombaan gitu biar memacu semangat sekali. Iya, betul sekali. Walaupun kompetisi tapi memacu semangat ya ini Kakak. Iya, tapi kompetisi bukan untuk menjatuhkan ya, tapi saling menunjukkan semangatnya seberapa sih gitu. Betul sekali. Kemudian outbound juga banyak sekali 98,8% yang setuju untuk melaksanakan outbound secara langsung. Ada banyak juga tentang masukan-masukan mengenai lokasi perkemahan, kemudian masukan tentang gambaran kegiatan dan saran-sarannya itu lebih banyak tentang pelaksanaannya nanti agar bagaimana bisa semaksimal mungkin kita laksanakan, saling bekerja sama lah antara panitia dan peserta nantinya agar tidak miskomunikasi. Seperti itu kalau bisa dibaca sampai saat ini. Tapi survei ini masih dibuka, jadi kakak bisa tetap mengisi survei ini nantinya. Dan sekali lagi saya sampaikan nanti akan yang link-link terbaru akan terus diupdate di IG DKC Buleleng. Oke, terima kasih Kak Patni. Jadi hasilnya ternyata sudah cukup banyak yang mengisi ya, terutama dari kubu tambahan. Jadi dari kuaran-kuaran lain jangan mau kalah dong, karena yang nanti yang ikut bukan hanya dari kubu tambahan ya, dari kuaran lain juga harus ikut berpartisipasi. Nah jangan lupa lagi saya promosi lagi nih IG DKC Buleleng, jangan lupa di follow. Ada info-info mengenai Raimuna yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Kalau nggak di follow nanti kudet atau kurang update, jangan salahkan kita. Oke. Nah untuk selanjutnya nih Kak Patni, kalau kita ada kesusahan nih, ada pertanyaan mengenai formulirnya, kita hubungi siapa nih di DKC? Oke, jadi kalau nanti ada kesusahan dalam formulir itu bisa langsung DM di IG DKC-nya, nanti akan disampaikan ke bidang Litef-nya atau juga bisa menghubungi Litef dari masing-masing DKR. Jadi bisa menghubungi DKR-nya, nanti akan diteruskan ke Litef karena kita memang bekerja sama dengan semua Litef di DKR. Jadi kakak dari Litef itu sudah tahu tentang adanya survei ini gitu. Jadi nanti kalau ada masalah tinggal hubungi DKR-nya paling dekat. Kalau mungkin belum direspon atau bagaimana langsung saja DM di IG DKC. Oke, jadi ada 2 jalur ya Kakak. Yang pertama jalur DM melalui IG DKC, yang kedua bisa juga melalui menghubungi Kabid Litef yang ada di masing-masing DKR di kuaran Kakak. Nah, satu lagi Kak Surandewi. Oke. Saat misalnya DM ataupun chat dengan Litef-Litef di DKR-nya jangan lupa memperkenalkan diri dulu ya, dan juga dari asal. Apalagi saat DM DKC itu perlu memperkenalkan diri, nama lah minimal, dan juga dari ranting mana agar kami bisa nge-track nih dari DKR, dari kakak dari ranting mana sih yang antusias banget nih tentang kegiatan ini gitu. Oke, jadi ingat itu Kakak ya, memperkenalkan diri itu sangat penting apalagi jika kita orang asing. Oke. Nah, untuk selanjutnya Kak Patni, apa ada harapan nggak Kak Patni untuk pengisian formulir-formulir ini selanjutnya? Kan masih ada lagi nih selanjutnya setelah ini. Oke, jadi harapannya sih nanti semakin banyak yang bisa menuangkan aspirasinya. Jadi nanti misalnya apapun itu aspirasinya yang selama masih logis dan bisa terpikirkan silakan dituangkan saja. Jangan misalnya yang sudah tidak logis misalnya tapi dituangkan, selama itu kreatif sebenarnya tidak masalah. Kalau tidak bisa sekarang mungkin di kegiatan selanjutnya gitu. Tapi saya harapkan sih untuk ini fokus ke Raimuna cabang dulu agar nanti kegiatannya bisa semaksimal mungkin. Yang diharapkan kakak juga yang bisa diwujudkan oleh DKC Buleleng dan juga Pokja dan Sangka Kerja nantinya. Seperti itu. Jadi harapannya nanti semuanya bisa lancar, dari pengisian survei juga analisanya bisa cepat, bisa nanti dituangkan dan bisa sama-sama senang lah dengan kegiatan ini gitu. Oke, terima kasih. Tadi di segmen 1 saya juga menanyakan hal ini kepada Kak Adi. Gimana harapan Kakak ke depannya untuk pelaksanaan kegiatan Raimuna cabang Buleleng yang ke-7, Kak? Oke, jadi pelaksanaannya sih pastinya ingin semuanya lancar, tidak ada miskomunikasi yang biasanya paling rawan dalam setiap kegiatan, dan kalau dari saya sendiri sih berharap agar tidak hujan saja Kak, karena itu susah sekali kalau sudah kemah kegiatan tidak bisa berjalan.
dan akomodasi susah, semua akan susah kalau hujan. Jadi bagi teman-temannya Mbak Rara mungkin bisa membantu gitu ya. Mungkin AC-nya bisa dipinjamkan remote-nya ke sini Iya. ya. Oke, terima kasih banyak Kak Patni yang telah hadir tengah-tengah kita pada hari ini. Iya, Jadi sama-sama Kak Sireni. oke, jadi demikianlah segmen 2 kita pada hari ini ya Kakak. Kita sudah membahas mengenai formulir survei awal Raimuna dan tentunya nanti masih ada survei-survei lain yang perlu Kakak isi juga. Jadi kami sangat-sangat memohon bantuan Kakak untuk ikut berpartisipasi mengisi survei tersebut. Oke, karena ini merupakan segmen terakhir dari podcast pertama DKC Buleleng, saya sebagai Kabid Kajian Kepramukaan mengucapkan terima kasih atas antusias kakak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di share, dan ingat follow IG DKC Buleleng pada DKC_Buleleng. Jangan lupa saksikan terus Tipu Scout on Inspiring Podcast. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam inspirasi, salam pramuka.